ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari diri kita semakin baik, semakin hari diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita mampu mengendalikan diri ya, mengendalikan hawa nafsu kita, dan semakin hari kita semakin betul-betul menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, bahwa di bulan Syahrul Quran ya, di bulan turunkannya Al-Quran. Nah ini mudah-mudahan kita semakin hari semakin menambah keilmuan kita ya, tadabbur kita terhadap Al-Quran, tahfidnya, tasmi', tilawah, dan interaksi terhadap Al-Quran semakin hari semakin bagus. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji bagaimana ada kaidah-kaidah dari Al-Quran yang bisa berpengaruh terhadap jiwa kita, berpengaruh terhadap diri kita ya. Langsung saja saya share screen kan. Nah ini bahwa dari sekian banyak ya isi Al-Quran, mungkin kita juga sudah ada yang khatam berkali-kali ya di bulan Ramadan ini, namun mudah-mudahan bisa memberikan dampak dan pengaruh yang positif ya, bukan hanya secara lisan kita membaca tetapi tidak ada pengaruh untuk jiwa kita. Nah oleh karena itu kita akan mengkaji ya, di sini ada buku 50 kaidah Quran untuk jiwa dan kehidupan, bahwa sebagaimana yang sudah kita bahas ya di beberapa minggu kemarin, bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya, Al-Quran itu adalah obat, dan kita harus meyakini ya, Al-Quran itu syifa, hudan ya, petunjuk, rahmat. Nah mudah-mudahan kita bisa mengambil dan merasakan dampak yang luar biasa ya dari Al-Quran itu. Nah di antaranya di sini ada 50 kaidah Quran ya, yang bisa menenteramkan jiwa, kemudian mampu memberikan dampak positif ya untuk kehidupan kita. Nah di antaranya kaidah yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu linnasi husna, dan ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Nah ini terkait dengan kaulan ya, di Ramadan tahun kemarin kita sudah bahas ada 6 ya, kalau kemarin itu di Ramadan tahun kemarin kita sudah membahas bagaimana komunikasi ya yang disyariatkan dalam Al-Quran. Kita sudah membahas ada qaulan baligha, qaulan karima, qaulan layyina ya, kemudian ada qaulan sadida. Nah di sini husna ya, kemudian qaulan karima, yang mana kita sebagai insan, sebagai manusia harus betul-betul dalam berinteraksi, karena lidah itu adalah salah satu yang sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kita, dan dua organ manusia yang banyak menjerumuskan kepada neraka itu diantaranya al-lisan dan farji ya, lisan dan farji. Oleh karena itu harus betul-betul dalam Al-Quran. Nah di sini bagaimana interaksi itu harus berkata baik ya kepada manusia. Nah misalnya penggunaannya kalau di Ramadan tahun kemarin kita dalam berkomunikasi itu misalnya ada istilah qaulan karima, qaulan baligha, qaulan layyina ya. Qaulan layyina misalnya bagaimana kita harus berbicara lembut misalnya. Dalam hal itu misalnya saat itu kita bahas bagaimana Allah mengutus Nabi Musa ya untuk menyuruh menyadarkan Fir'aun ya, dan Allah tahu bahwa Fir'aun itu orang yang paling sombong gitu ya, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tetapi ketika Allah menyuruh kepada Nabi Musa dengan kapasitas Fir'aun yang sangat sombong dan melampaui batas, tetap saja Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk berkata kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyina, dengan ucapan yang lembut. Karena kalau seseorang yang kasar tidak bisa kita dengan kekasaran lagi, tetapi dengan kelembutan yang bisa menggugah
jiwa gitu ya. Nah, apalagi kita ya di keluarga, misalkan kepada anak, misalnya kepada suami, misalkan kaulan-kaulan ini ya harus ditempatkan sesuai tempatnya. Misalnya bagaimana kita sebagai seorang anak kepada orang tua ya, kalau dalam bahasa Al-Quran misalnya ketika penyebutan orang tua juga ya dengan sebutan yang bagus gitu ya. Jangan misalkan kalau di sini ada umi, ada abi, ada ayah, ada bunda ya, seperti itu. Itu juga sesuai dengan nafas Al-Quran ya, bahwa diantaranya kita ketika dipanggil oleh orang tua misalnya labbaika ya umi, misalnya aku penuhi panggilanmu wahai ibu, misalnya labbaika wa sa'daika. Nah, itu betapa banyak ya, itu sudah kita bahas di tahun kemarin bahwa bagaimana bedanya balighah, karima, layina dan sebagainya. Nah, ini di sini juga ditekankan ya, bahwa kita harus berbicara dengan orang lain itu dengan husna, dengan kata-kata yang baik. Nah, di sini di antara penerapannya ya, dalam penerapannya itu misalnya wala taqul lahum uffin ya, jangan sampai ke orang tua itu bilang gitu ya, hanya saja sudah nggak boleh misalnya. Nah, apalagi kita misalnya pernah berkata lebih tinggi itu ya, atau bahkan misalnya pernah membentak atau dengan kasar. Nah, itu bahwa harus betul-betul gitu ya menjaga lisan, menjaga dari hal-hal yang kasar gitu, hal-hal yang keras. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya lagi ya di sini ya sudah, ini karena sudah dibahas ya di tahun kemarin tentang kaul-kaul itu, interaksi bahwa misalnya sebagai seorang perempuan nggak boleh kita melembut-lembutkan suara gitu ya, tetapi sebagai seorang perempuan misalnya biasa saja gitu, jangan sampai ketika kita berbicara itu mengundang syahwat laki-laki misalnya. Dari kaul-kaul itu banyak yang bisa kita terapkan, misalnya kemudian kaulan sadida, bahwa kita itu harus berbicara yang jujur, yang benar. Misalnya ketika hal tersebut adalah haram ya, kita katakan haram tetapi dengan kemasan tidak menyinggung orang yang kita ajak bicara misalnya. Nah, jadi bagaimana Quran memandu ya segala tentang jiwa dan kehidupan kita begitu bagusnya gitu ya. Nah, dan kaidah kedua diantaranya adalah kita harus meyakini ayat ini ya di surah Al-Baqarah 216, bahwa wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bahwa ini juga ya dalam menghadapi kehidupan yang begitu keras gitu ya, kehidupan yang tidak semua sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Terkadang kita berharap A tetapi realisasinya B ya, kita banyak berharap tetapi Allah memberikan takdir yang lain ya. Nah, di sini kita pun harus meyakini ya di ayat ini bahwa kita diajarkan oleh Al-Qur'an wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu benci sesuatu gitu ya, wa huwa khairul lakum, padahal hari itu adalah sangat baik bagimu gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu suka ya, kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah buruk gitu ya, amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam, dan Allah tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Bahwa dalam kehidupan dunia ya, kita seringkali berekspektasi terhadap apalagi hal-hal duniawi kita ya. Misalnya kita berharap ya Allah, misalnya pernah misalnya kita dihadapkan pada situasi menginginkan sesuatu, kemudian Allah berikan hal lain gitu ya, dan kita benci terhadap apa yang terjadi pada diri kita, padahal itu adalah terbaik menurut Allah gitu ya. Dan kita misalnya berharap, berdoa sama Allah ya, pengen begini ya Allah, sing benghar abi teh atau ya Allah mudah-mudahan aku menjadi orang yang kaya atau tetapi misalnya ketika Allah berikan bahwa takdirnya kita menjadi biasa-biasa saja gitu ya, nah itu adalah yang terbaik bagi Allah gitu ya, dan boleh jadi itu adalah buruk bagi kita gitu ya, ketika kita berharap
Ya Allah abi teh misalkan menginginkan ya, misalkan apa ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya kita berharap mengikuti sebuah apa seleksi misalnya, ya Allah abi teh sing lulus misalnya, tiba-tiba saja qadarullah kita tidak lulus misalkan, dan kita benci gitu, kita tidak terima dengan keadaan itu, padahal bagi Allah itu adalah yang terbaik untuk kita gitu. Nah, terkadang kita suka memaksakan kehendak ya dalam menghadapi berbagai kehidupan, dan ini adalah kaidah tadi ya, bahwa boleh jadi kita benci sesuatu, tetapi itu adalah baik bagi kita, dan boleh jadi kita suka terhadap sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kita. Nah, ini di apa dalam apa dalam tafsirnya ya, bahwa dalam kaidah ini di antara di surah An-Nisa ya, bahwa bagaimana seorang suami yang ini konteks ayat ini kan, konteks ayat ini bagaimana posisi seorang suami yang menceraikan istrinya ya. Kemudian Allah berfirman bahwa fa'in karihtumuhunna, dan kemudian ketika kamu tidak suka ya kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabar karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan padahal itu kebaikan yang banyak. Nah, jadi boleh jadi misalnya ada seorang suami ya menceraikan istrinya, bahwa laki-laki membenci ya, tidak suka huna kepada perempuan, kepada istri, padahal kata Allah ya di sini fa'asa antakrahu syai'a, bahwa boleh jadi para suami itu misalnya atau suami ini tidak suka ya terhadap sesuatu dari istrinya, padahal Allah itu wayaj'alallahu fihi khairan katsira, bahwa Allah menjadikan kebaikan yang banyak gitu ya. Nah, bahwa kebaikan yang banyak ini adalah bisa dimaknai bahwa kan terkadang kalau suami istri itu ya dengan keegoisan masing-masing gitu ya, dengan ada rasa dendam atau ada rasa hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, padahal di sana sesungguhnya Allah sudah menyiapkan ya khair-khair yang lain, tetapi kemudian Allah tutup karena kita fokusnya gitu ya, padahal sudah Allah sediakan pintu-pintu kebahagiaan yang lain, tetapi karena kita fokusnya malah ke sebelah sini misalnya, sehingga Allah tutup kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau kita bersabar, bertahan, Allah itu sudah sediakan khair-khair atau ya kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, jadi terkadang manusia itu ya dalam menjalani takdir ya atau ketetapan, dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan gitu ya, bahkan jiwa kita ikut membenci ya, mengeluh, sedih, galau gitu ya, sampai pada titik dimana menyimpulkan bahwa ya Allah, apa yang dialami itu adalah takdir buruk dari Allah gitu ya untuk dirinya dan kehidupannya. Nah, ini padahal tanpa diketahui oleh kita bahwa ternyata takdir itu adalah kebaikan yang banyak gitu ya, bahkan berlipat-lipat gitu. Nah, jadi tetapi hal itu terjadi secara alamiah gitu ya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Nah, jadi oleh karena itu ya, jangan sampai kita ketika takdir Allah misalnya, jangan sampai kita, pokoknya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir terbaik dari Allah gitu ya. Jangan sampai kita bahkan merasa sedih gitu ya, atau mengeluh kesana kesini misalnya, atau sampai galau dan sebagainya gitu ya, bahkan menganggap itu adalah takdir buruk dari Allah ya. Berarti itu sudah tidak tasbih lagi sama Allah, tidak memahasucikan Allah, dan menganggap Allah itu teng-tengan pamicar Sundamanya, padahal itu adalah yang terbaik bagi kita itu dan kondisi saat itu gitu, seperti itu gitu. Nah, jadi kita harus lebih jernih lagi ya dalam memandang berbagai takdir dari Allah. Nah, misalnya banyak juga orang yang secara kasat mata ya terlihat baik-baik saja, misalnya berbagai urusannya dilancarkan sama Allah gitu ya,
kayak dia itu kaya raya misalkan, kemudian meraih berbagai hal gitu ya, cita-citanya, impiannya terwujud gitu ya. Padahal ternyata di kemudian hari hal itu adalah berujung petaka atau berujung keburukan gitu. Nah, jadi dari ayat tadi ya bahwa tentu saja kita harus qadarullah ya, harus menerima takdir apapun dari Allah, semua adalah takdir baik. Jangan sampai kita menganggap hal yang menyakitkan itu adalah takdir buruk dari Allah. Suatu saat kita akan tahu hikmahnya. Pokoknya ada hikmah besar dari berbagai kejadian yang menimpa diri kita. Nah, jadi selanjutnya, nah di sini ya ada salah satu yang bisa kita pahami misalnya antara apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa gitu ya, bahwa tentang kisah ini aja, kisah anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ya, bahwa secara kasat mata kan kayak kejam gitu, kayak Nabi Musa juga nggak ngerti kenapa kamu bisa membunuh gitu ya, padahal itu adalah perintah dari Allah dan ada alasan kuat yang bisa meyakinkan di balik perintah pembunuhan anak itu ya. Tapi kan ketika Nabi Musa yang sebagai saat itu ya sebagai ada basyariahnya, ada sebagai manusia yang belum bisa menangkap hikmah di balik peristiwa yang menurut kacamata dia kejam amat gitu ya, Khidir gitu, anak yang tidak berdosa dibunuh gitu. Nah misalnya di sini di surah Al-Kahfi ya, bahwa wa amal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tuqyana wa kufra. Dan sehingga dibuka tabirnya oleh Nabi Khidir ya, bahwa anak itu ya kenapa dia bunuh atas perintah Allah, kedua orang tuanya adalah orang mukmin dan khawatir dia akan mendorong kedua orang tuanya untuk menjadi sebab kesesatan dan kekufuran gitu. Kalau anak itu tidak dibunuh nantinya fakhashina ayyurhiqahuma tughyanna wa kufra. Nah, fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqrabu rahma. Nah, dan kami menghendaki bahwa Allah ya mengganti mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada orang tuanya. Nah, seperti itu ya, kayak jadi dalam kasat mata misalnya dalam pandangan kita sebagai manusia belum tentu apa yang terjadi buruk itu adalah sesuatu yang buruk menimpa kita, tetapi boleh jadi dengan hal yang membuat kita sedih, membuat kita galau, membuat kita berkeluh kesah. Nah, boleh jadi ini adalah sesuatu yang terbaik, kata Allah, kalau kamu tidak digitukan gitu ya, kalau kamu tidak diposisikan seperti itu, kata Allah, maka tidak akan ada perubahan dalam dirinya itu gitu ya, dan Allah sudah siapkan berbagai kebahagiaan lain gitu. Nah seperti itu. Tapi terkadang kita kan suka memaksakan kalau berdoa teh, ya Allah pengen dikabul apa misalnya ya, ketika tidak dikabul itu kita merasa sedih, merasa marah gitu, merasa seperti apa misalnya. Nah mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Misalnya contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari di sini di buku ini, bahwa banyak suami istri yang Allah takdirkan belum dikaruniai buah hati ya. Nah dengan kondisi ini sehingga merasa sedih gitu ya, merasa tidak berguna menjadi seorang perempuan atau menjadi seorang laki-laki. Nah ketika belum memiliki keturunan ini, tetapi ya hal ini tidak boleh gitu ya, misalkan dijadikan ratapan yang sedih terus menerus, bahwa merasa bahwa dia itu sama Allah tidak dikasih gitu ya kebaikan dalam kehidupannya. Nah bahwa ketika tadi ya sama Allah digambarkan, boleh jadi ketika seseorang belum diberikan buah hati ya, itu adalah yang terbaik untuk orang tersebut misalnya. Nah dalam hal-hal tadi ya, bahwa misalnya kalau di sini barangkali misalnya ketika Allah
memberikan keturunan ya, barangkali misalnya nantinya akan terjadi fitnah atau ada kecelakaan dalam hidupnya, atau bisa jadi dengan dikasih anak itu menjadi siksa dan bencana dalam kesehariannya misalnya. Nah, seperti dalam surah Al-Kahfi tadi 8081 bahwa dengan anak yang ada itu bisa jadi tadi ya, bahwa bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh ya, bahkan bisa menjadi mencelakakan kedua orang tuanya ya, menjadi penyebab diturunkannya siksa atau bencana. Nah, jadi intinya kita harus senantiasa husnuzon sama Allah, senantiasa berprasangka positif sama Allah bahwa apapun yang kita raih saat ini itu adalah yang terbaik dari Allah. Nah, supaya kita semakin bersyukur ya sama Allah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya udah ya, untuk memahami yang ini bahwa tadi ya, boleh jadi apa yang kita benci itu adalah hal terbaik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita inginkan, yang kita sukai itu adalah amat buruk bagi kita. Jadi harus mencamkan dalam hidup kita bahwa Allah itu maha lembut, bahwa salah satu kelembutan Allah adalah mentakdirkan berbagai jenis ya, misalnya ada musibah, ujian, ada cobaan, bagaimana gitu ya, membebankan kepada hambanya perintah, larangan yang berat ya, itu adalah salah satu bentuk kelembutan dan kasih sayang dari Allah ya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih sempurna lagi, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian, sesungguhnya Allah itu maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Nah, ini tadi yang pertama tentang bagaimana kita berkomunikasi, yang kedua bagaimana kita menghadapi berbagai takdir, berbagai keputusan Allah, itu adalah semuanya takdir baik untuk kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bahwa kita tidak boleh melupakan keutamaan ya, al-fadla di antara kalian, bahwa karena Allah itu maha melihat ya apapun yang kalian kerjakan. Nah, ini bagaimana ayat ini ya dalam surah At-Tolak ya, dalam surah At-Tolak bahwa terkait wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian ya para suami menceraikan hunna, para perempuan, min qabli antamasuhunna, sebelum bercampur ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, wa qad faradtum lahunna faridah, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan ya maharnya. Nah, ini fanispu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang sudah kamu tentukan itu, kecuali jika istrimu itu memaafkan atau memaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan itu lebih dekat kepada takwa ya, bahwa nah di sini wa anta'fu aqrabu littaqwa. Nah, terakhirnya wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan kalian melupakan keutamaan ya, hal-hal baik di antara kalian, sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap apapun yang kalian kerjakan. Bahwa di sini nah Allah menyuruh ya suami istri yang sudah mengikat ya tali hubungan yang suci, hubungan yang sakral ya, dalam hal ini pernikahan. Nah, ketika terjadi momentum perceraian ya, maka kedua belah pihak ini tidak boleh saling melupakan kebaikan gitu ya. Nah, ini akhlak Islam ya. Walaupun bercerai itu adalah abghadul halal ilallah ya, yang sesuatu yang halal tetapi paling Allah benci, tetapi ini juga adalah syariat gitu ya, syariat. Allah menjelaskan tentang konsep tolak ini di surah At-Tolak ya begitu rinci gitu ya. Kalau kita melakukan seandainya gitu ya, bahwa tolak itu adalah satu-satunya jalan keluar, maka harus dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Bahkan di sini wala tansau gitu, bahwa kalian itu jangan melupakan ya bahwa ada kebaikan masing-masing ya, ketika
masih terikat gitu ya dalam hubungan pernikahan. Nah, di sini bahwa terkadang ya kalau kita sudah padahal misalnya kebaikan-kebaikan itu banyak misalnya, tetapi dengan satu atau dua keburukan misalnya terkadang kita lupa gitu ya. Dan ini ayat ini mengingatkan bahwa jangan menjadi pribadi yang mudah lupa atau abai gitu ya, atau kurang perhatian gitu. Nah, di sini karena Allah di sini ya, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah motivasi supaya di antara suami istri tadi tidak boleh melupakan kebaikan pasangannya gitu ya, dan menjelaskan bahwa memaafkan itu adalah jalan tepat menuju ridho Allah gitu ya. Kalau sekarang kita kan apalagi artis-artis ya, kalau bercerai itu sebelum-sebelumnya terlihat romantis gitu ya, seperti apa, tapi ketika bercerai itu segala hal buruk itu terungkap semuanya. Nah, ini tidak boleh ya dilakukan seperti itu, bahwa tentu saja yang namanya berumah tangga itu ya pasti ada momen bahagia, ada momen menyenangkan, ada momen-momen menyedihkan juga ya. Nah, ketika ditakdirkan ya qadarullah terurai, misalkan terjadi perceraian, nah bukan berarti harus saling melupakan ya. Secara fisik misalnya boleh jadi terpisah misalkan, tapi dari sisi akhlak yang baik harus tertanam bahwa ada kebaikan dari mantan misalnya suami kita misalnya. Nah, jadi hal ini dari ayat ini ya merupakan memberikan dampak yang luar biasa untuk kita ya, bahwa konsep al-afu gitu ya, memaafkan ini adalah luar biasa. Ini bisa mendekatkan jarak jauh jadi dekat ya, mengubah musuh menjadi kawan gitu ya. Nah, ini dengan konsep fa'fu anhum. Kan di ayat yang lain kita pun sudah membahas bahwa ketika kita misalnya kasar atau golidol qalbi ya, kasar, nah itu lan faddu min haulik, maka mereka itu kan lari gitu ya. Nah, imma kita kepada anak gitu ya, atau kepada kerabat misalnya dengan berbagai friksi atau ada berbagai misalnya, maklum dalam kehidupan ini ada keburukan atau pertengkaran atau sesuatu yang tidak harmonis. Nah, sikap kita itu harus menurut ayat ini harus banyak al-afu ya, memaafkan gitu, bahwa fa'fu anhum, harus banyak memaafkan, wasyawirhum, harus banyak berdiskusi gitu ya. Ini adalah solusi dari Allah ketika terjadi ya, supaya jiwa kita tetap sehat, kemudian kehidupan kita ya baik-baik saja gitu, apapun yang terjadi. Nah, itu kuncinya adalah diantaranya ini. Nah, misalnya di sini dalam ini itu saja ya. Nah, apalagi Rasul ya, kalau kita lihat Rasul itu pribadi Rasul luar biasa sekali ya. Karena khuluqul Quran, bahwa Rasul itu adalah Quran berjalan, bahwa beliau ya ada sebuah peristiwa yang kita sudah sangat mengenalnya ya, ketika Rasul meninggalkan Taif ya, setelah sebulan lamanya ya di kota itu, supaya penduduk Taif memeluk Islam. Namun selama di Taif beliau tidak mendapatkan respon positif ya, bahkan sebaliknya gitu, Rasulullah diejek, dihina gitu ya, sehingga Rasulullah memutuskan untuk pulang kembali ke Mekah gitu ya, dan meminta perlindungan di rumah Mut'im bin Adi ya. Dan Mut'im menyuruh keempat putranya untuk memanggul senjata dan masing-masing berdiri di setiap sudut Ka'bah dan pergi bersama Rasul ke Ka'bah. Nah, orang-orang kafir Quraisy ya berkata kepada Mut'im, "Nah, kamu seorang laki-laki pemberani dan kami tidak akan mengganggu orang yang sedang berada dalam lindunganmu." Nah, kemudian Mut'im pun meninggal ya saat itu dalam keadaan musyrik, tetapi Rasulullah tidak pernah melupakan jasa dan kebaikannya. Nah, bahkan beliau ya hendak mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada Mut'im karena pernah melindungi Rasul ya ketika seluruh ya penduduk Mekah memusuhi ya hanya beberapa saja pengikut Rasul. Maka ketika perang Badar selesai, beliau berkata bahwa
lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fiha ulain natna lataraktuhum lah, bahwa seandainya Mut'im bin Adi masih hidup kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang yang buruk ini, pasti akan kubebaskan mereka untuknya. Nah ini jadi Rasulullah itu orang yang paling ingat terhadap jasa orang lain. Nah kita juga sama, pokoknya kepada orang lain itu kalau keburukannya secepatnya kita lupakan ya, yang diingat itu kebaikannya. Nah ini apalagi di momen mau Idul Fitri ya, terkadang kan dengan saudara kita ada tadi ya, ada perpecahan sedikit. Nah jadi terkadang kita itu dengan saudara atau dengan ya pasangan sekalipun atau dengan anak, misalnya yang keinget itu yang hal buruknya misalnya. Nah sehingga itu sangat mengganggu sekali keharmonisan baik dalam ukhuwah Islamiyah gitu ya, dalam bersilaturahmi gitu ya. Ada istilah silaturahim, ada silaturahmi ya. Kalau silaturahim itu nah ini silaturahim itu yang kita menyambungkan silaturahmi dengan sedarah ya, yang sedarah dan yang dengan alasan pernikahan misalnya. Dan ini yang paling afdol, yang paling utama itu silaturahim ya, bahwa kita menyambungkan tali silaturahmi misalkan dengan yang sedarah ya, yang sedarah itu bisa saudara, kakak, adik kita, kemudian paman, bibi ya, kemudian dan sebagainya. Nah itu adalah harus lebih dijaga, dan juga yang kita menjadi saudara disebabkan pernikahan misalnya ya, karena kita menikah dengan keluarga suami, kemudian punya adik, kakak, paman, bibi dan sebagainya. Nah itu harus betul-betul kita sambungkan tali silaturahmi gitu. Tapi kadang kita mah ya, ada istilah kalau Sunda itu dulur jadi batur, batur jadi dulur. Nah itu konsepnya enggak. Kalau sesama muslim itu ada istilahnya ukhuwah Islamiyah gitu ya. Nah itu juga tentu saja harus dijaga, tetapi yang lebih afdol gitu ya, yang harus kita sambungan tali silaturahmi itu diantaranya ketika kita ada keterkaitan darah senasab gitu ya, atau tadi ada alasan pernikahan sehingga kita menjadi bersaudara. Nah itu ketika kita ngasih itu diutamakan gitu ya. Nah udah jadi kesana ya. Nah jadi maksud dari hadis tadi bahwa seandainya Mut'im ya, karena pernah berjasa sama Rasul, meminta gitu ya, supaya aku ya Nabi melepaskan atau membebaskan tawanan ini tanpa imbalan, maka aku pasti akan melakukannya. Kata Rasul bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk balasan atau jasa atau kebaikan yang pernah diberikan Mut'im kepadaku saat beliau bersedia melindungiku. Nah jadi disinilah Rasulullah ya mengajarkan berbagai kebaikan ya. Kalau kita kan terkadang yang diingatnya itu yang negatif-negatifnya gitu, seolah-olah misalnya walaupun kebaikannya banyak, misalnya tuh terhalang sakit hati gitu ya dengan pokoknya pernah diginiin gitu ya. Nah terkadang kita masih seperti itu. Nah di sini misalnya di antara bentuk penerapan dari ayat tadi ya, walatan sau, jangan pernah melupakan kebaikan dari saudara atau pasangan, bahwa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita memiliki berbagai hubungan ya, selain hubungan suami istri juga ada tadi ya silaturahim, tadi ada berbagai hubungan kerabat, hubungan perbesanan gitu ya, atau mitra kerja. Nah ini sangat membutuhkan penerapan kaidah dari Al-Quran ini ya, bagaimana kita membangun hubungan yang penuh mawaddah ya, penuh rasa cinta, kemudian hak-hak orang lain itu terjaga gitu ya, sehingga hatinya itu saling terpaut ya, jangan terlihat seperti berjamaah wakulubuhum syatta, tetapi hati-hatinya bercerai-berai gitu ya. Misalnya itu banyak terjadi seperti harmonis wakulubuhum syatta, padahal dalam hatinya bercerai-berai. Tapi kalau kita punya kaidah seperti tadi, bahwa yang diingatnya itu ada hal-hal baiknya gitu ya, sehingga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu akan lebih kokoh lagi gitu ya. Nah tetapi ketika yang kita ingat adalah hal-hal buruknya, maka tentu saja konflik itu nggak pernah berhenti gitu ya, terus saja berselisih gitu ya dengan saudara itu.
karena yang diingatnya itu hal-hal negatifnya, jadi terus aja adanya perpecahan gitu ya. Nah itu tidak diharapkan. Di antara hubungan silaturahmi itu bisa terputus ya, misalnya baik dengan mitra kerja kita atau dengan berbagai hal gitu ya. Nah itu intinya harus dijaga seperti itu. Nah kemudian terakhir mungkin ya di sini, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, bahwa nah di sini di ayat surah Al-Qiyamah ya, ayat 14 sampai 15, bahwa balil insan, bahkan manusia itu ala nafsihi basirah, menjadi saksi atas dirinya sendiri gitu ya, walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya gitu. Nah di sini bahwa ayat ini bagaimana ya berinteraksi dengan jiwa ya, memberikan solusi dan penangkalnya, bahwa ketika jiwa selalu bersih ya dari berbagai dosa, maka di sini qad aflaha man zakkaha, bahwa sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Nah di sini dari ayat tadi bahwa walaupun manusia itu ya memang suka ngeles atau suka mengingkari perbuatannya ya, dengan manusia itu berupaya mengingkari perbuatan dan ucapannya yang salah ya, serta mengemukakan beragam alasan. Nah ini dari ayat tadi ya, bahwa walau alqa ma'adzirah, manusia itu memang suka gini gitu ya, alasan paminana onte gitu ya, banyak mengemukakan alasan. Nah ini dalam ayat ini bahwa tidak ada yang tahu tentang orang itu kecuali dirinya sendiri gitu ya, walaupun berupaya sekuat tenaga menyembunyikan dari orang lain, sesungguhnya dia itu yang paling tahu tentang dirinya gitu ya. Nah kita perhatikan ya redaksinya tadi kan dengan basirah ya, bahwa basirah itu memiliki makna jelas, terang gitu ya, penuh dengan kekuatan hujah. Nah ini bahwa ketika mengatakan kepada orang lain bahwa kamu adalah hujah atas dirimu sendiri, misalnya dalam kaidahnya ya, bahwa misalnya ketika meluruskan kekeliruan atau kesalahan ya, atau mengoreksi tindakan gitu ya, maka nah ini harus sesuai dengan kaidahnya. Misalnya cara sebagian orang berinteraksi dengan nas-nas syariat ya, bahwa makna ayat ini sangat tegas bahwa tidak ada ulama pun yang berbeda pendapat ya, hukum yang dikandung oleh ayat ini, bahwa baik yang sifatnya wajib ataupun haram ya, seseorang yang merasa tenang dengan hukum ini, bahwa banyak menemukan orang yang merasa berat atau terbebani dengan nas itu sendiri, kemudian berupaya menemukan pembelaan gitu ya, supaya bisa terhindar dari nas itu gitu, bahwa alasannya nas itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nah itu kadang seperti itu. Nah di sini Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa banyak ya, subhanallah sekali, bahwa banyak hawa nafsu manusia yang terbebani dengan adanya ayat Quran gitu, bahwa mereka berandai-andai sekiranya ayat tersebut tidak turun gitu. Jadi betapa banyak ayat yang membuat panas gitu ya dalam hatinya, dalam pikirannya. Nah ini karena ya itulah sifatnya manusia, selalu ada alasan-alasan, walau alqa ma'adzirah gitu ya, selalu ada ngeyel gitu ya, ngadalilan amal gitu ya, bukan mengamalkan dalil manusia itu, tetapi kebanyakannya mendalili amal gitu. Nah seperti saya seperti ini karena, nah jadi seperti itu ya. Nah misalnya ada ayat-ayat tentang mengharamkan ya, nah karena belum mampu untuk meninggalkannya, nah sehingga tadi hanya menjadikan, bukan mengamalkan dalil, tetapi tadi ya sebaliknya gitu ya. Nah ini bahwa yang harus dijadikan ini, kalau kata ulama salaf, bahwa sikap jujur yang indah adalah ketika seseorang mampu mengakui kesalahan-kesalahan dirinya di hadapan Allah gitu ya, bahwa tentu saja kan setiap orang itu punya aib, punya kekurangan. Karena itu ya kata Hajjaj ya, celaklah dirimu sendiri, jangan sembunyikan sedikit pun darinya.
Nah, bahwa sikap jujur itu adalah ketika kita sudah pada level mampu mengakui iktiraf, kalau kata dalam bahasa agama ya iktiraf, bahwa misalnya kan kalau kadang kita itu selalu lempeng, misalnya tentang riba lah, misalnya tentang nyicil, bahwa nyicil kepada bank konvensional itu haram gitu. Yang haram ya tetap haram. Jangan sampai kita tidak iktiraf, tidak mengakui sama Allah gitu. Ya Allah, mohon maaf gitu ya, bahwa sampai detik ini saya masih bergelimang dengan riba. Jadi dalam Islam itu yang terpenting ada pengakuan gitu, pengakuan diri bahwa kita itu zalim gitu. Kayak Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Fa'ilam tagfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Jadi yang intinya dalam Islam itu ya, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, dan kewajiban kita adalah iktiraf, bentuk pengakuan di yang sering kita baca di pagi dan sore ya, Sayyidul Istighfar, bahwa Abu ulaka bini amatika alayya wa abu ubi zambi, bahwa aku mengakui gitu ya tentang dosa-dosaku gitu, tentang kesalahan-kesalahanku gitu. Nah ini bahwa terkadang kan orang-orang itu justru membela dirinya walaupun dia bersalah, tetapi terus gitu ya menyampaikan alasan-alasannya gitu ya, padahal dia tahu bahwa dia itu adalah salah gitu. Nah dari kaidah tadi ya, dari ayat tadi, walau alqa ma'adzirah, bahwa manusia itu supaya betul-betul mencermati gitu ya, melihat kekurangannya gitu ya, walau kana bihi basirah ya, walau alqa ma'adzirah, bahwa yang tahu segala kelemahan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Jangan banyak alasan gitu. Nah jadi berupaya semaksimal mungkin berlepas diri dari mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Nah, ini adalah salah satu hal yang terpuji ya. Jadi bukan sebaliknya, misalnya kita sibuk memperhatikan aib orang lain gitu ya, kesalahan orang lain gitu ya. Itulah kebiasaan manusia. Misalnya kalau gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya, kuman di seberang lautan kelihatan gitu. Bahwa sebagai seorang manusia gitu intinya ya, di sini ada contoh nih, penulis memberikan contoh di sini, ada Imam bin Hazm al-Andalusi ya, bahwa beliau pernah berkata ya untuk menguatkan tema ini, bahwa menurut beliau nih Imam Hazm, aku memiliki banyak aib gitu ya, namun aku membiasakan diri untuk menghitung-hitungnya dan berupaya mengetahui ucapan-ucapan para nabi gitu ya. Yang kayak tadi Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya Allah. Nabi Yunus ya yang itu misalnya dia pundung ya karena berdakwah, tetapi umatnya itu ngeyel ya, tidak mau memerintah, sehingga pundung Nabi Yunus, sehingga dimakan ikan paus itu ya, bahwa tetapi beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, bahwa la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim gitu. Tadi Nabi Adam gitu ya, apalagi Nabi Muhammad gitu ya, banyak sekali itunya ya, contoh-contoh taubatnya, istighfarnya. Nah, ini juga sama ya, bahwa aku punya banyak aib dan aku membiasakan diri untuk menghitung-hitungnya. Nah, siapa coba di antara kita yang pernah menghitung aib gitu ya? Yang ada itu kita menutupi berbagainya gitu ya. Dan beliau ya berupaya mengetahui ucapan para nabi, orang bijak ya, yang memiliki keutamaan baik di masa lalu apapun masa kini, tentang kemuliaan akhlak ya, dan adab terhadap diri sendiri. Dan hal itu membuat aku menyadari kesalahanku karena Allah memberikan pertolongannya kepadaku. Nah jadi dengan kita mengakui bahwa ya Allah betapa banyak dosa ya, abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzanbi, ya Allah betapa banyak sekali kesalahanku, betapa banyak aib, betapa banyak hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Dan dengan pengakuan itu nanti Allah akan memberikan pertolongannya gitu ya, memberikan taufik. Nah itu dirasakan oleh ini ya, Ibnu Hazm ini. Dan dengan keadilannya aku membiasakan diriku untuk mengakui kesalahanku, dan semoga ini menjadi pembelajaran berharga. Nah ini nah kemudian Ibnu Hazm menyampaikan beberapa kesalahan yang ada pada dirinya dan langkah-langkah yang beliau lakukan ya untuk mengatasi kekurangan ini sehingga mencapai hasil yang sempurna. Nah seperti ini ya dalam kehidupan kita,
di antaranya. Nah, ini tadi yang saya contohkan, misalnya bagaimana selevel Nabi Adam saja gitu ya. Intinya bahwa ketika kita mampu mengontrol diri kita, mengakui dosa, kita itu adalah makhluk sebongkah gitu, sebongkah itu yang banyak dosa dan banyak salah gitu ya. Selevel Nabi saja nih ini, bahwa Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Di surah Hud dan Nabi Nuh ya, qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa laka bihi. Ketika Nabi Nuh ya merasa sayang kepada anaknya Kan'an ya, bahwa sini Kan'an, nanti kamu ikut ke bapak gitu ya, kalau kamu nggak ikut ke ayah nanti kamu akan terbawa banjir. Sehingga sama Allah ditegur kan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya itu bukan keluargamu. Nah, jadi dalam Islam itu walaupun secara biologis Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, tetapi ketika akidahnya berbeda, sama Allah ditegur innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu gitu ya. Nah, bahwa ucapan Nabi Nuh ya, bahwa beliau langsung sadar ya, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa laka bihi ilm. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau memohon sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya gitu. Wa illa tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dan seandainya Engkau tidak memberi ampun, seandainya Engkau tidak memberikan belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, ini Nabi Musa juga ya, sebagai ekspresi menyesal sudah membunuh, kan Nabi Musa ini ya kayak nonjok, tetapi karena kuat sehingga langsung meninggalkan laki-laki dari Kipti. Nah, sehingga Nabi Musa berdoa sama Allah, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku sudah menganiaya diriku sendiri gitu ya, maka ampunilah aku. Nah, jadi bagaimana ya, ini juga keadaan orang munafik yang mengakui kesalahan kemudian Allah mengabulkan pertobatan mereka. Wa akharuna ya'tarafu bidzunubihim, dan orang-orang yang ya'tarafu mengakui bidzunubihim, dosa-dosanya, khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'an asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim, bahwa orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baukan pekerjaan baik dengan pekerjaan lain yang buruk, mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Nah, jadi intinya orang yang tidak mau mengakui kesalahan, tidak merasakan banyak kekurangan, merasakan banyak aib, itu termasuk orang munafik. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya kepada kita, kemampuan untuk bisa memeriksa aib atau kesalahan kita, dan melindungi kita dari berbagai keburukan yang akan menimpa kita. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan jiwa kita semakin hari semakin mutmainnah ya, semakin tenang. Mudah-mudahan nafsu lawamahnya ya, nafsul amarah ya, yang selalu menyuruh kepada keburukan itu, dengan saum yang kita lakukan, dengan berbagai kajian, bisa lebih diminimalisir gitu ya. Semoga kita pun mampu betul-betul menjadikan Quran itu sebagai obat gitu ya. Terasa bahwa Quran sebagai obat itu merenungi ya ayat-ayatnya ya. Baru 4 ayat yang kita renungkan nih dari ayat Al-Quran, untuk bagaimana memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik lagi dalam memaknai hidup, dalam mindset kita ya, pikiran kita, kemudian action kita. Tentu saja ketika kita memiliki keyakinan yang positif, tindakan kita pun akan positif. Tetapi ketika kita memiliki mindset yang negatif, otomatis action kita pun akan negatif. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah menjadi teman belajar ya dalam setiap harinya. Satu ayat, satu hadis, beberapa hal yang kita kaji, mudah-mudahan menjadi wasilah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan materi hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup acara ini dengan